Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Al-farqu ialah perbedaan bainal hukmi, di antara hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i, at-taklifi yang bersifat pembebanan, wal wad'i dan yang bersifat ketetapan. Wal farqu dan adapun perbedaan bainal hukmi syar'i taklifi wal wad'i, annal hukma syar'iyyah ialah sesungguhnya apa hukum asy-syar'iyyah yang bersifat syar'i, at-taklifiyah yang bersifat pembebanan, ya ta'allaku ialah berkaitan apa al-hukmu syar'i at-taklifi bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf mubasyaratan secara langsung. Ini adalah perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan al-wad'i. Kalau hukum syar'i taklifi ini langsung berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Fa illam yakun, maka jika tidak ada, atau maka apabila tidak ada siapa seseorang mukallafan ialah orang mukallaf, fala yata'allaku maka tidak berkaitan al-hukmu apa hukum bihi dengan seseorang, bihi dengan seseorang. Sehingga karena hukum syar'i taklifi ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, maka apabila seseorang itu belum mukallaf, maka tidak dikenai hukum syar'i taklifi. Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i, dan adapun hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i, al-wad'i yang bersifat ketetapan, fahuwa maka ialah adapun al-hukmu syar'i al-wad'i, alamatun ialah tanda, alal ahkami atas hukum-hukum, at-taklifiyata yang bersifat pembebanan, al-muta'alliqata yang ini ya, alal ahkami atas hukum-hukum, at-taklifiyati yang bersifat pembebanan, al-muta'alliqati yang berkaitan, bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf. Wadzalika dan adapun hal tersebut al-hukmu syar'i al-wad'i, kaja'li ghurubis syamsi ialah seperti menjadikan terbenamnya matahari, alamatan sebagai tanda, wasababan dan sebab, liwujubi sholatil maghribi terhadap wajibnya sholat maghrib, alal mukallafi atas orang mukallaf. Fawujubul maghribi maka adapun wajibnya sholat maghrib, bil ghurubi dengan terbenamnya matahari, hukmun syar'iyun ialah hukum yang bersifat syar'i, atau hukmun syar'iyun taklifiyun. Ini kalau ingin diperlengkap ya. Wajibnya sholat maghrib dengan sebab ghurub ya, dengan sebab terbenamnya matahari, ini disebut dengan hukum syar'i taklifi. Sementara ghurubus syamsi, terbenamnya matahari itu sendiri,
itu disebut dengan sebab. Dan ini disebut dengan hukmun syar'i wad'i. Hukmun syar'i wad'i. Jadi bil hurufnya disebut dengan hukmun syar'i wad'i. Sementara wujubul mauribnya dengan sebab huruf ini disebut dengan hukmun syar'i taklifi. Fawujubul maghribi, maka adapun wajibnya sholat maghrib bil ghurubi dengan sebab terbenamnya matahari, hukmun adalah hukum syar'iyun yang bersifat syar'i. Wa wurubus syamsi, dan adapun terbenamnya matahari, alamatun ialah tanda, alaihi atas wujubul maghrib, alaihi atas wujubul maghrib. Artinya alamatan wa sababan ala wujubil maghrib. Wujubu sholatil maghrib ini disebut dengan hukum syar'i taklifi. Sementara ghurubus syamsi itu disebut dengan hukum syar'i wad'i. Kenapa? Karena ghurubus syamsi ini ditetapkan oleh syari sebagai sebab, sebagai tanda wajibnya sholat maghrib. Ini ya. Jadi hukum syar'i al-wad'i ini adalah alamatun, ya. Alamatun tanda terhadap adanya hukum syar'i taklifi. Fahuwa, maka adapun al-hukmu syar'i al-wad'i lam yata'allaq, ialah tidak berkaitan apa al-hukmu syar'i al-wad'i bifi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf mubasyaratan secara langsung, wa innama dan hanya saja ta'allaqu berkaitan apa al-hukmu syar'i al-wad'i bija'li syai'i dengan menjadikan sesuatu sababan sebagai sebab au syaraton atau syarat li fi'lihi terhadap perbuatan al-mukallaf, li fi'lihi terhadap perbuatan al-mukallaf. Wa bima annahu, dan karena annahu sesungguhnya al-hukmu syar'i al-wad'i la yata'allaku ialah tidak berkaitan apa al-hukmu syar'i al-wad'i bi fi'lil mukallafi dengan perbuatan orang mukallaf, wa innama dan hanya bija'li syai'i dengan menjadikan sesuatu sababan sebagai sebab, au syartan atau syarat, au mani'an atau sebagai penghalang, fa innahu maka sesungguhnya al-hukmu syar'i al-wad'i qad yata'adda ialah terkadang melewati asaruhu apa dampaknya al-hukmu syar'i al-wad'i ila ghairil mukallafi kepada selain orang mukallaf. Karena al-hukmu syar'i al-wad'i ini tidak berkaitan dengan orang mukallaf secara langsung, perbuatan orang mukallaf secara langsung, maka ada kalanya hukum syar'i al-wad'i ini juga berlaku kepada selain orang mukallaf. Kalau hukum asy-syar'i at-taklifi itu hanya berlaku kepada orang mukallaf. Sementara al-hukmu syar'i al-wad'i ini berlaku kepada orang mukallaf dan kepada selain orang mukallaf. Ini adalah perbedaan antara al-hukmu syar'i at-taklifi dan al-hukmu syar'i al-wad'i. Jadi cakupan dari al-hukmu syar'i al-wad'i ini lebih umum daripada cakupan al-hukmu syar'i at-taklifi. Karena al-hukmu syar'i at-taklifi hanya mencakup kepada orang mukallaf saja, sementara al-hukmu syar'i al-wad'i mencakup kepada orang mukallaf dan selain orang mukallaf. Fallahu, maka adapun Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, ja'ala ialah menjadikan siapa Allah al-itlafa terhadap merusak, sababan sebagai sebab, lidhamani terhadap ganti rugi. Yalzamu pasti min wujudil itlafi dari adanya merusak, wujudud dhamani apa adanya ganti rugi, biwaddin nazari dengan memalingkan pandangan atau dengan memejamkan penglihatan. Ini yang dimaksud adalah memalingkan pandangan atau tanpa memperhatikan, itulah istilahnya. Biwaddin nazari dengan memalingkan pandangan, anit taklifi dari taklif, wa adamihi dan tiadanya at-taklif. At-taklif ini adanya
pembebanan atau adanya mukallafnya. Ya. Wabinaan dan dengan berdasarkan ala dzalika atas hal tersebut yalzamu min wujudil itlaf wujudud dhaman. Idza atlafa ketika merusak al-mukallafu siapa orang mukallaf syai'an terhadap sesuatu li ghairihi milik selain al-mukallaf wajaba maka wajib dhamanuhu apa mengganti ruginya al-mukallaf. Jadi ketika ada orang mukallaf merusak properti atau barang milik orang lain maka dia wajib mengganti. Wa kadzalika dan begitu juga wajib dhamanuhu idza atlafa ketika merusak as-saghiru siapa anak kecil syai'an terhadap sesuatu li ghairihi milik lainnya as-saghir fa innahu maka sesungguhnya as-saghir yajibu ialah wajib dhamanuhu apa mengganti ruginya as-saghir. Begitu juga ketika ada anak kecil yang belum mukallaf merusak properti orang lain, barang milik orang lain, maka dia wajib mengganti meskipun dia tidak mukallaf. Kenapa? Karena itlaf ini merupakan sebab yang mana sebab merupakan bagian dari al-hukmu syar'i al-wad'i. Sementara al-hukmu syar'i al-wad'i ini mencakup kepada orang mukallaf dan selain orang mukallaf. Jadi ketika ada itlaf merusak milik orang lain, baik itu dilakukan oleh orang mukallaf atau bukan orang mukallaf, yaitu anak kecil, maka wajib menggantinya. Kenapa wajib mengganti? Li'anna Allah karena sesungguhnya siapa Allah ja'ala ialah menjadikan siapa Allah al-itlafa terhadap merusak sababan sebagai sebab lidhamani terhadap ganti rugi. Wa wujudus sababi dan adapun adanya sebab yastalzimu ialah berkonsekuensi apa wujudus sabab wujudal musabbabi terhadap adanya akibat biwaddin nazari dengan memalingkan pandangan anit taklifi dari taklif adanya pembebanan atau adanya mukallaf wa adamihi dan tiadanya taklif. Fa in kana maka apabila ada li soghiri ialah bagi anak kecil malun apa harta dhaminahu maka mengganti rugi siapa soghir hu terhadap syai fihi di dalam mal bil hukmi syar'i al-wad'i dengan hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i al-wad'i yang bersifat ketetapan alama sesuai apa qaddamnahu yang mendahulukan kami hu terhadap ma. Jadi kalau anak kecil itu merusak barang orang lain dan dia memiliki harta, maka anak kecil ini wajib mengganti barang yang dirusak itu dengan hartanya. Meskipun dia tidak mukallaf atau belum mukallaf ya. Hada ay khudh hada. Mengambillah kamu atau peganglah kamu hada terhadap ini. Terhadap ini al-mazkur penjelasan. Walil hukmi syar'i dan ialah bagi hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i taksimatun adapun pembagian-pembagian ukhra yang lain tuzkaru yang disebutkan apa taksimatun ukhra fil kutubil muwassa'ati di dalam kitab-kitab yang diperluas pembahasannya. Fahuwa maka adapun al-hukmu syar'i yang qasimu ialah terbagi apa al-hukmu syar'i min haitsu zamanul madrubu dari segi waktu al-madrubu yang diperuntukkan lil ibadati untuk ibadah ila mudayyakin pada mudayyak kasyami seperti puasa wa muwasain dan muwasa kal haji seperti haji wa shalawatil khamsi dan salat-salat yang 5 waktu. Jadi hukum syar'i itu dari segi waktunya itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan mudayyak, ada yang disebut dengan muwassa. Apa itu mudayyak? Mudayyak itu adalah waktuhu la yattasi'u li ghairihi min jinsihi. Waktu pelaksanaannya ini
tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang lain yang sama. Misalnya puasa bulan Ramadan. Waktu dari puasa bulan Ramadan itu kan dimulai dari sejak anggap dari subuh sampai maghrib. Mudahnya begitu ya. Nah, puasa ini tidak bisa dilakukan ya atau ada puasa lain selain puasa bulan Ramadan. Misalnya misalnya mau dilakukan sholat sunnah puasa sunnah misalnya ini nggak bisa. Waktuhu la yattasi'u li ghairihi min jinsihi. Waktunya itu hanya cukup untuk satu ibadah saja, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dan tidak bisa digunakan untuk ibadah puasa yang lain. Seperti misalnya puasa qadha, puasa nazar, dan sebagainya. Ini disebut dengan mudhayyaq. Waktunya sempit. Ya. Mudhayyaq itu artinya sempit atau pas-pasan. Pas-pasan hanya untuk ibadah itu dan tidak boleh digunakan kepada jenis ibadah yang lain. Dan ada yang muasa. Muasa ini adalah waktuhu yattas'u li ghairihi min jinsihi. Waktunya itu bisa digunakan untuk ibadah lain yang sejenis. Misalnya waktu sholat zuhur dimulai dari jam 12 misalnya ya sampai jam 3. Nah, waktu sholat zuhur ini masih bisa digunakan untuk sholat-sholat yang lain. Misalnya sholat ba'diyataz zuhri, qobliyataz zuhri, atau sholat sunnah yang lain. Sholat misalnya sholat tahiyatul masjid kalau masuk masjid dan sebagainya. Tidak hanya bisa dilakukan untuk sholat zuhur saja, tapi untuk jenis sholat-sholat yang lain. Ini disebut dengan muasa. Wa min haitsu ada'uhu dan dari segi melaksanakan al-hukmu syar'i fi zamani di dalam waktu au ba'dahu atau setelah az-zaman, setelah waktu ila adain pada ada wa qada'in dan qada. Jadi al-hukmu syar'i bi'tibaril ada ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama disebut dengan ada, yang kedua disebut dengan qada. Apa itu ada? Ada itu adalah fi'lul ibadati fi waktiha, melakukan ibadah tepat pada waktunya. Apa itu qada? Qada itu adalah fi'lul ibadati ba'da waktiha, melakukan ibadah setelah keluar dari waktunya. Wa min haitsu ta'alluquhu dan dari segi keterkaitannya al-hukmu syar'i bikulli fardin dengan setiap individu au bi ba'dil mukallafina atau dengan sebagian orang-orang mukallaf la alat ta'ini tidak atas tertentu spesifik khusus terbagi ila fardhi ainin pada fardu ain kasolati seperti sholat wa kifayatin dan fardu kifayah kata silil mayiti seperti memandikan mayit wa sholati dan mensolatkan alaihi atas mayit alaihi atas al mayit. Nah, al-hukmu syar'i min haitsu ta'alluquhu bi kulli fardin aw bi ba'dil mukallafin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan fardu ain, yang kedua disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban atas individual, per individu. Kaitannya itu pada setiap individu. Hukum syar'i ini berkaitan dengan masing-masing individu. Ini adalah fardu ain. Sementara fardu kifayah itu adalah hukum syar'i yang berkaitan dengan sebagian orang mukallaf saja, bukan keseluruhan, tapi hanya sebagian. Apabila sebagian melakukan, maka hukum syar'i ini menjadi gugur. Ini adalah penjelasan terkait perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i dan sekilas tentang pembagian-pembagian yang lain dari al-hukmu syar'i. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.